jadi tukang sapu. Pengennya kayak anggota aja apa ya, kayak jadi anggotanya Nura apa ya nih. Jadi oke teman-teman Himaseta, kali ini aku membawa seseorang yang akan menagih uangmu sepanjang masa. Oke, kenalin dulu nih, namanya siapa kak? halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kira Nisa Dunia Prasanti, biasa dipanggil Kira. Aku manggilnya apa nih? Kalau Apa aja boleh. apa aja boleh sayang, Kiran. Boleh. Ya ampun, oke Kiran aja. Kiran, di sini santai aja sama aku, kita akan ngobrol santai tentang gimana pengalaman kamu selama kepengurusan Himaseta di 2023-2024. Pasti kan semua teman-teman akan kepo banget nih ya kan tentang pengalaman kamu selama menjadi bendahara ya. Oke. Bendahara. Oke. Pengalaman. Jangan dulu, aku mau tanya kabar kamu dulu nih. Ya. Kabarnya gimana untuk hari ini atau sampai yang kemarin liburan? Kabarnya baik, sibukannya tidur. Tidur aja ya. Tidur tidak kemana-mana guys. Kalau tidak kemana-mana, nggak jalan-jalan ya. Kemarin kok kayaknya aku tahu kamu ke Solo ya. Itu hanya menyempatkan waktu-waktu. Oke, hanya menyempatkan waktu-waktu. Nah, terus apa namanya? Aku mau tanya lagi nih. Kamu sebagai bendahara itu kan sangat sulit ya. Pengalaman dari SD dulu. Ya SD belum ngapa-ngapa dong. Belum ngapa-ngapain? Oh, Belum SMP ngapa-ngapain. juga kayaknya nggak ngapa-ngapain. Berarti belum jadi bendahara itu SD SMP? Belum. Oh, belum. SMA udah. SMA udah jadi Udah. bendahara, berarti berbakat jadi bendahara itu dari SMA ya? Betul. Kalau di rumah itu kamu berbakat jadi bendahara juga nggak? Oh enggak. Oh enggak ya? Di rumah jadi tukang sapu. Tukang sapu. Kira Ngepel gimana? kamu berapa bersaudara sih? Dua Bersaudara. Anak pertama? tidak. Oh tidak, anak kedua Anak berarti. kedua, iya, Anak betul. kedua dari dua bersaudara. Kalau kelahirannya tahun berapa? Berapa yuk? Kalau aku nebak sih 2005 ya. Udah banget. Udah banget kemudahan. Iya. Tahun berapa sih emang? 2003. 2003 sama nih, aku juga 2003. Kalau misalnya gitu 2003 kita bisa lah ya kelahiran 2003 nanti menciptakan sesuatu yang gitu. Oke, kamu pas SD-nya ngapain sih Ren? SD aku biasa, aku juga suka nari dari SD. Suka nari dari SD? Iya. Tapi mulai belajar untuk tari yang mendalam lagi itu baru SMP. SMP? Enggak mau. Berarti SMP Sanggar? Betul. Sanggar di mana? Dulu aku masuk ke Sanggar Pujokusuman. Pujokusuman. Aku langsung. Sampai sekarang? Betul. Oh, sampai sekarang. Ya, sampai sekarang masih Sanggar Pujokusuman. Terus masih lanjut juga di Keraton sampai sekarang jadi kuliah di UIN. Jadi kuliah di UNY. Menarik banget nih. SD udah, SMP udah, SMA udah. Terus pengalaman berkesenian nih selama sekolah dari SD, SMP, SMA. Berkesenian Yang paling berkesan untuk kamu selama bersekolah? di sekolah aku bisa, sebenarnya menurut aku ya sangat berkesan itu ketika kita udah bisa belajar nari nih. Dulu kan aku sempat pikir kayak emangnya aku bisa ya nari gitu. Terus Gak percaya diri ya? ya betul, dulu nggak percaya diri. Terus Oke. habis itu ketika masuk sanggar itu mulai tuh belajar kayak kamu harus percaya diri, kamu nggak bisa. Dulu aku kalau nari itu nggak pernah gini, aku Gak selalu bisa. gini. Pasti Iya, dulu gitu aku ya? selalu dulu. Aku kan nggak bisa percaya diri. Tapi ada satu guru yang selalu ngasih apa bilangnya, kamu kalau kayak gini terus ya nggak bisa maju-maju gitu. Kamu harus belajar percaya diri. Itu namanya proses. Itu namanya proses. Berarti basically proses itu emang harus Nomor satu. ya. Kalau perjuangan masuk kuliah tuh gimana sih? Aku mau tahu kamu tuh masuk SNM kah, SBM kah atau SM? Aku dulu masuknya SM, tapi aku dari SPM udah berusaha kayak masuk nih. Mungkin kita sama-sama masukin portofolio ya. Tapi kan mungkin di tesnya juga nggak tahu Dites kita juga, ya. lawannya kan banyak banget ya kak Iya, ya benar, ampun. benar. Dari sekian ribu manusia ini yang keterima bendahara ini. Tapi dulu aku tidak ingin jadi bendahara. Oh iya? Sejujurnya. Jadi apa? Dulu itu sebenarnya kan masuk itu kan pengennya kayak anggota aja apa ya, kayak
jadi anggotanya Nura apa ya nih, jadi PSDM. Oh Terus- dulu Dura PSDM. ya. Seru tuh ya Sikrap PKKMB gitu kan ya. Terus habis itu tiba-tiba masuk nih ya, mau masuk IMA. Nura tuh bilang gitu kayak aku harus nyari ini nih inti, kamu mau enggak? Aku bilangnya aku takut deh Nur, aku takut nggak bisa. Dia bilang nggak apa-apa dicoba dulu. Akhirnya Nggak kecoba gitu. Emang kenapa sih kamu pilihnya UNY tercinta? Emang nggak ada pilihan-pilihan lain kampus sebelah bisa. gitu? Kalau UN itu sebenarnya tuh dari awal tuh yang pengen tuh bapak. Bapak malah yang pengen. Sebenarnya pengennya bapak kayak kamu harus masuk UN-nya jurusan tari ya gitu. Gimana caranya masuk itu? Akhirnya ya udah. Sebenarnya dekat. maunya nggak sini juga sih, maunya tuh jurusan yang lain. Oh yang lain apa sih? Sebelum tari itu Terus sebenarnya dulu aku daftarnya pendidikan luar sekolah. pendidikan luar sekolah. Oh gitu. Menarik sih. Terus akhirnya ke tari ya. Tari. Nah, kamu sebelum di Himaseta ini pernah nggak ikut organisasi di luaran gitu? Di SMA pernah sih. SMA? Iya. Organisasi apa itu? Kalau di SMA aku dulu Dewan Ambalan. Pramuka. Dewan Ambalan. Ya. Oh, pramuka ya berarti. Yes, betul. Anak pramuka banget ini, anak kokonat ya. Kokonat. Anak kokonat sejati. Kamu di organisasi yang lalu itu ngapain, jadi apa? Aku dulu jadi pemangku adat. Pemangku adat. Ya. Oh, itu ngapain sih? Itu biasanya tuh pemangku gitu loh, bawa-bawa alat-alatnya. Jadi kan Alat-alatnya. biasanya kan setiap Dewan Ambalan tuh punya masing-masing kayak kamu Sultan Agung atau apa. Biasanya itu kan senjatanya apa? Kayak keris, kayak apa lagi ya, tombak gitu kan harus yang pegang pemangku adat. Pemangku adat gitu. Oke, kamu kan udah masuk ke UNY. Ini first impressionnya ke Himaseta itu apa sih? Sampai akhirnya, oh aku mau banget nih masuk ke Himaseta. Dulu tuh awalnya kayak seru ya, kayaknya jadi banyak banget nih temennya, terus kenal-kenal banyak orang gitu. Tapi dulu belum kepikiran untuk masuk dulu, jadi dulu masih takut kayak mendingan aku kuliah dulu aja apa ya baru Ikut Hima. ya. Tapi ikut himanya maunya sebenarnya awalnya yang event-event aja, kayak misalnya ada acara apa-apa. Jadi masuknya ke rekrutan ya? Ya gitu aja. Rekrutan. Terus kenapa kok akhirnya tertarik? Karena itu setelah acara apa ya, Sikrap. Sikrap. Itu kan kayak dulu acaraku sangat mantap sih. Mantap ya. Siapa sih koornya? Koorku dulu Irim. Oh, Irim. Koornya Irim itu Seru ya? seru banget. banget. Ya soalnya juga kamu pokoknya ini ya tegas gitu loh. Jadi aku suka orang kayak gitu. Orang kayak gitu juara banget ya. Jadi waktunya nggak bakal molor gitu. Acara itu pasti lancar. Jamin. Oke, terus karena udah tertarik banget nih gabung untuk ke Himaseta, berarti kan udah punya jiwa-jiwa untuk memimpin. Wah, Harusnya sudah dong. Yes, sudah. Iya, nah terus kenapa kok akhirnya kamu tertarik jadi pengurus inti? Padahal dengan konsekuensi jadi pengurus inti itu punya beban yang cukup berat. Kenapa kok akhirnya milih jadi pengurus kenapa inti? milih itu? Kalau nggak dicoba, kenapa enggak? Kalau juga dicoba kenapa enggak? Kayak slogan yang Apa? apa? Kayak slogan yang emang bener. Emang bener. Emang bener. Kira-kira aku mau nanya lagi. Pernah nggak sih kamu ngalamin under pressure yang sampai rasanya tuh pengen nyerah banget gitu? Pernah. Itu Waktu apa? Kemarin nih, ini kita sibuk-sibuk kuliah anak dia. Rasanya tuh kayak, ya ampun, aku capek banget. Aku pengen, pokoknya ini aku capek banget. Jangan nangis. Pengen capek banget. Aku kayak, kok mereka tuh susah banget kayak diurus kayak, ayo cepat ini bendahara ada di sini. Nangis. Iya. Bendahara harus ngapain? Harus mintain uang Mintain temen uang. kan, apalagi kan nanti ada yang bilang besok ya, besok aku TM ya, habis bayaran ya gitu. Itu yang menantang sebenarnya aku Ini yang belum bayar, ini yang belum bayar. itu susah banget loh sampai sekarang. Besok ya, Kira? Besok ya. Ya oke, kira-kira apa sih kamu akhirnya mau berkontribusi di Himaseta? Menurut aku senang aja sih. Aku suka nambah temen.
habis itu pengalaman juga, menambah pengalaman, teman, ilmu. Udah itu aja. Itu Udah aja. cukup. Oke. Terus kalau selama satu periode menjadi pengurus inti, capaian tertinggi yang pernah kamu capai di Himaseta itu apa? Periode ini Yang paling tinggi pernah kamu capai? Mengumpulkan uang sekian juta Oh, itu. atau ngurus uang di PLA? kalau itu mungkin ya itu sih, ngurus uang di PLA kan susah banget ya. Susah banget Apalagi ya? sekarang udah ganti pengurus ya. Itu jadi tantangan terbaru juga. Baru juga. Sulit banget itu bagian keuangannya, tanda tangan. Sulit ya. Terus proposal juga kadang-kadang lama, jadi kita harus nunggu. Jadi nggak bisa cepet. Jadi mati-matian usahain dana untuk Himaseta itu turun lah. Iya, dan nanti kadang-kadang nggak turun juga. Kadang nggak turun juga. Nah, Hmm. kalau ini capaian tertinggi, kamu pernah nggak sih ngalamin hambatan yang menurut kamu susah banget selama satu periode? Hambatannya itu yang pertama, kita pernah kayak bingung nih, ini dananya dari mana kita mau buat acara. Pertama, proposal belum maju ke PLA. Kedua, kita nggak punya uang kas karena teman-teman pada nggak bayar. Oke, bayar ya teman-teman ya. Next ini harus bayar ini. Jadi menurut aku besok-besok sih bendera sih yang galak-galak lagi lah. Harus yang galak. Kamu galak ya? Enggak. Enggak. Galak. Tapi bendahara satunya galak banget. Kalau misalnya jadi bendahara kan tantangannya ada banyak nih. Kamu ngalamin suka duka apa nih sebagai bendahara di dalam satu periode ini? Kemarin ini aku pernah. Jadi ceritanya aku memang sudah menyiapkan uang buat Oke. membayar sesuatu ini ya. Ya. Aku udah ngasih nih ke penanggung jawabnya. Ini ya tolong ya dikasih ke kita sewa ini gitu. Oh iya mbak, dia bilang gitu. Aku juga punya nomor persewaan ini. Aku pikir setelah aku memberi uang itu langsung dibayarkan, ternyata tidak. Terus aku jadi kayak Diteror ya? Oh, aku diteror di WA, di telepon sampai ya Allah. Aku bingung, aku harus gimana ini. Tapi aku bilang tolong ya langsung dibayar, soalnya kita namanya jadi jelek kalau sampai mana-mana. Benar. Ketahuan, kan? Jadi kita harus langsung saat itu kalau juga bisa ya, setelah aku kasih uang langsung dibayarkan gitu. Itu kan bisa dibilang dukanya ya. Kalau sukanya nih kira-kira apa? Ada nggak? Sukanya sebenarnya Dan nanti tolong disensor ya. sukanya ya sih, jadi berani omong kan. Kalau bendara kan memang harus berani ngomong ya, minta uang teman-teman, tak tolong ya ini uangnya dibayar karena kita harus memutarkan dana. Gimana? Aku pengen tahu nih. Kamu kan jadi bendahara kan harus tegas. Coba di kamera bilang, ayo tagih gitu. Tolong ya teman-teman, nama yang di list itu segera membayar karena itu uangnya akan berputar lagi buat adik-adik juga, buat kita juga. Oke. Bukan sekali bayar. Kita susah. Masih Gitu, lembut itu, bayar. masih lembut. Masih lembut. Iya, Kalau masih versi lembut. galaknya banget. Bayar Bayang. dong ya ini dibayar, kalau enggak nanti aku datengin rumah satu-satu nih. Tapi didatengin. Enggak sih. Oh. Ya ada sih kira. Gak didatengin. Tolong ya dibayar ya, kita harus Dibayar. memutarkan uang ini. Oke, dibayar teman-teman. Oke, terakhir, tapi bukan terakhir. Aku pengen kamu ngasih kesan-pesan ke teman-teman Himaseta penerus berikutnya yang menurut kamu pokoknya jadi penyemangat, terus jadi pokoknya semangat lah teman-teman yang mau melanjutkan estafet organisasinya. Oh, buat penerus berikut ini semangat, tetap jaga kekompakan, tetap tanggung jawab sama apa namanya? Kewajibannya. Iya. Terus semoga Himaseta yang tahun ini Jaya gitu. enggak, acara-acaranya lancar, Lancar. dipermudah dan tidak ada yang miss komunikasi antar teman. Oke, untuk UNY-nya sendiri ada ya? Siapa tahu jadi bendahara kan mengeluhkan uangnya nih sulit turun gitu kan? Mungkin Ya, ada yang tolong dong itu ya apa namanya, mungkin kalau pemberitahuan batas-batas terakhir maju itu dipastikan tanggalnya berapa biar kita juga mudah. Oh, berarti tanggal ini kita harus selesai majuan proposal nih gitu. Mohon banget ya. Kita Mohon kemarin banget. soalnya kita nggak tahu tanggalnya. Oke, gitu. Ibu bapak minta tolong banget ini waktunya Diperpanjang kalau enggak ya. perpanjang. Jadi kayaknya jangan terlalu mepet ke awal-awal.
uangnya juga diperbesar ya? Kalau bisa. Kalau bisa uangnya juga diperbesar. Bertambah sampai 1 juta minimal. Jadi Gak bahaya tak? Gak bahaya lah. Rugi dong. Oke, makasih banyak Kiran udah mau menyempatkan waktu dan tenaganya untuk sharing ke kita, berbagi pengalaman, cerita untuk aku, teman-teman di rumah dan adik-adik mahasiswa ataupun adik-adik Himaseta penerus berikutnya. Semoga nanti pengalaman yang udah dibagikan oleh Kiran bisa bermanfaat untuk adik-adik yang melanjutkan periode berikutnya. Kita say goodbye and thank you dulu. 1, 2, 3. Goodbye and thank you.